Jamaah Jumat rahimakumullah. Tema kita pada khutbah ini, pada Jumat khutbah ini berkaitan tentang pemahaman kita tentang Quran surah Al-Insyirah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Ayat ini sangat pendek jamaah. Saya yakin ayat ini mungkin kita hafal, selalu kita dengar, dan tibalah saatnya pada Jumat yang penuh berkah ini kita sama-sama mengkaji ayat yang pendek ini. Sebelum kita pahami dalam kaidah ilmu Quran dan tafsir Al-Quran, terlebih dahulu kita harus tahu asbabun nuzulnya, atau sebab yang melatar belakangi ayat ini turun. Walaupun tidak semua, tetapi kalau ayat tersebut atau surah tersebut memiliki asbabun nuzul, maka sebelum kita memahami lebih lanjut, harus dulu kita bagaimana aspek sejarahnya. Kenapa? Apa sababnya ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahli sejarah dan ahli tafsir yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Quran menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini berkaitan tentang rintangan-rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad ketika berdakwah oleh kaum musyrikin, bully, olok-olok, hinaan, cercaan, baik kepada Rasulullah maupun kepada sahabat-sahabatnya yang telah menganut agama Islam. Untuk menguatkan hati Rasul, untuk memotivasi Rasul, dan ini seanjuran kita untuk saling memotivasi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Inilah salah satu ayatnya. Maka turunlah 8 ayat surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Dan ayat keempat ini wa rafa'na laka dzikrak. Artinya, kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu, wahai Muhammad. Mari kita sama-sama pahami. Wa rafa'na, kami telah meninggikan. Ayat ini dalam bentuk kata kerja namanya fi'il madhi. Fi'il madhi artinya kata kerja dan telah. Jangan kita pahami bahwa kami telah meninggikan berarti sudah nih. Sekarang tidak. Contoh, saya sudah makan, tak usah lagi makan, sebentar lagi, ya kan? Ketika Allah menyebutkan pujian kepada Nabi Muhammad, kami tinggikan nama Muhammad, berarti kami telah. Apakah berarti dulu saja kita tinggikan, sekarang tak usah, akan datang tak usah? Ulama kita mengkaji bahwa ketika zikrul fi'il madhi yuradu bihil an wal mustaqbal. Kaidah ulama kita berkata, kaidah tafsirnya adalah ketika ada isim, fi'il madhi yang menunjukkan masa lalu, maka itu menunjukkan masa kini dan masa akan datang. Berarti artinya tingginya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik sekarang, yaitu pada masa turunnya Al-Quran, maupun akan datang sampai hari kiamat dan seterusnya, maka Nabi Muhammad namanya itu akan tinggi selamanya, ya kan? Subhanallah, coba kita lihat di kaligrafi masjid kita ada 2 nama, ada Khalik, ada makhluk. Allah sebagai Khalik tak diragukan lagi, tetapi satu-satunya nama makhluk, nama manusia yang disandingkan dengan nama Allah, maaf, bukan Adam, bukan Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, tetapi kita lihat disandingkan dalam masjid kita Allah dengan Muhammad, saking tingginya. Di kaligrafi depan yang kecil juga kiri kanan, lagi-lagi nama Allah dan Nabi Muhammad saya baca tadi, betul-betul kita ukir dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar dikumandangkan azan. Lagi-lagi ada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah awal khutbah Jumat, bahkan sebentar khutbah terakhir,
maka dia juga disebutkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh, salat Jumat, salat apapun namanya, baik wajib maupun sunnah, bahkan salat jenazah, maka tidak sah salat kita kalau kita tidak sandingkan nama Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Salawat. Kita antarkan doa kita, maka ada namanya memo atau rekomendasi. Maka ketika kita mengucapkan nama Nabi Muhammad ketika berdoa, itu rekomendasi, banyak kemungkinan doa kita diterima. Tapi kalau tidak, maka juga kecil kemungkinan untuk diterima. Maka wa rafa'na laka dzikrak, artinya Nabi Muhammad namanya ditinggikan. Karena Nabi Muhammad namanya ditinggikan, maka kita juga berkewajiban untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, Rabiul Awal telah lewat. Itu hanya momentum untuk meningkatkan girah kita, semangat kita mencintai Rasul. Walaupun sekarang sudah Rabiul Akhir, bahkan seterusnya, bukan berarti cinta ke Rasul hanya bulan Maulid, tetapi sepanjang hari, sepanjang saat, bahkan setiap detik kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 25 fadilah keutamaan salawat, ada banyak sekali keutamaan salawat. Di antaranya adalah orang yang senantiasa meninggikan Nabi Muhammad namanya dengan bersalawat, maka dia akan mendapatkan syafaatul Rasul, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat, jemaah? Bantuan, rekomendasi, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti baik yang bicara maupun yang mendengar akan disidang. Laki-laki, perempuan, muslim, kafir, dewasa akan disidang oleh Allah. Maka yang menjadi hakimnya apa? Bagikan peradilan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah yang menjadi ahkamul hakiminya. Allah yang menjadi hakim, ketua hakimnya. Di situ ada pengacara-pengacara. Itulah salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengacara tersebut fungsinya ada dua, bisa penuntut atau pembela. Kalau kita senantiasa bersalawat dan dicintai oleh Nabi Muhammad, maka dia menjadi jaksa pembela kita. Oh, jangan kasih masuk kau dong di neraka, jangan kau dong siksa ini umatku, kasih selamat ki, kusuka gitu umatku. Apa gitu? Syafaat namanya. Dan syafaat yang kedua di hari pengadilan nanti namanya Al-Quran. Dalam hadis Nabi menggambarkan Al-Quran hujjatun laka au alaika, bisa menjadi penuntut maupun pembela kita. Karena syafi', sifatnya Al-Quran adalah syafi', yaitu pemberi syafaat. Nabi Muhammad juga di awal mukadimah kita sampaikan, wa syafi'una Muhammad, pemberi syafaat kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat hadis yang panjang Kutubut Tis'ah, bisa kita lihat ini di kitab Bukhari, Muslim dan beberapa kitab hadis. Dikisahkan ketika di awal-awal terjadinya kiamat dan semua kita telah dibangkitkan, maka para nabi dan rasul berdiskusi untuk siapa yang pertama membuka pintu surga, siapa yang pertama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan amal yang dilakukan. Nabi Adam, tapi kita nabi yang paling tua, kita kakek kita semua, bukan saya itu surga ya, menghadapi kepada Allah untuk pertama kali untuk kita ini kawin, datang lagi di sini sebagai tamunya Allah. Apa kata Nabi Adam? Tidak bisa kau buka pintu surga, walaupun saya tinggi dan sebagainya. Kenapa? Nabi Adam malu menjadi syafaat. Kenapa? Subhanallah, Nabi Adam pernah tergelincir ketika Allah menyuruh untuk tidak mendekati sebuah pohon, bahkan dia memakannya. Jangankan mendekati, bahkan memakan salah satu dari buah pohon larangan tersebut. Nabi Nuh, silakan Nabi Nuh, engkau adalah salah satu nabi dari ulul azmi. Ulul azmi adalah nabi yang the best of the best, yang paling sabar dan terbaik dari sekian banyak nabi yang lain. Engkau Nabi Nuh, saya tidak mampu untuk membuka pintu surga dan menghadap kepada Allah untuk memberi syafaat kepada kalian semua. Kenapa? Subhanallah, saya pernah membunuh banyak orang, membunuh orang kafir semua dengan doa saya, bukan dengan pedang saya, tetapi dengan doa saya.
Kita lihat juz 29 surah Nuh. Rabbi la tadhar. Ya Allah, jangan biarkan orang kafir itu semua yang ada di muka bumi ini pada zaman Nuh untuk hidup di muka bumi ini. Berarti Nabi, dan dikabulkan karena seorang Nabi dikabulkan doanya. Maka Nabi Nuh seakan-akan membunuh semua orang kafir dengan doanya, karena Nabi Nuh minta. Nabi Musa, engkau yang paling hebat, paling kuat. Saya tidak mampu memberi syafaat. Saya juga pernah tergelincir, pernah satu kali pukul, kubunuh orang. Subhanallah. Padahal Al-Quran berfirman, man qatala nafsan faka'annama qatala nafsa jami'a faqala nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa, maka dia bagaikan membunuh semua jiwa. Karena ini adalah ciptaan Allah. Berarti kita menghancurkan ciptaan Allah. Saya tidak layak. Nabi Ibrahim, silakan memberikan syafaat membuka pintu surga. Tidak layak. Kenapa? Saya pernah berdusta beberapa kali. Utamanya ketika di hadapan kisahnya ini Nabi dengan Raja Namrud. Nabi Isa mendekati kebenaran, tapi Nabi Isa malu karena dia dianggap Tuhan, dipertuhankan oleh Bani Israel ketika itu. Maka tibalah Nabi terbungsuh, walaupun dia awal, dia pula yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ternyata hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan membuka pintu surga, masuk ke surga pertama kalinya, meminta syafaat. Dan karena kita ummahnya, walaupun kita ummah yang paling bungsu, paling terakhir, ternyata karena Nabi tak yang pertama ikut di belakangnya, maka umat-umat terlahir yang lain itu akan ikut di belakang kita. Subhanallah. Kita umat bungsu, tapi kita umat yang pertama merasakan kenikmatan tersebut. Kenapa itu? Itu adalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, Guru Tabaharuddin, Ketua MUI Makassar sekarang, ketika di pondok pesantren kami pernah bertanya, "Tapi Pak Kiai, kenapa kita mesti salawat kepada Nabi Muhammad?" Ada teman yang bertanya begitu. Apakah Nabi Muhammad itu, maaf tadi, belum selamat? Kenapa disalawati? Ya kan? Kenapa didoakan? Dan seterusnya. Pak Kiai dengan kelemah lembutnya mengangkat tangan. Saya kira mau ditampili, tapi tidak. Dengan kelembutannya dia kepalkan tangannya. Nah, ku ibaratkan ini tangan saya dengan gelas yang berisi dengan air putih. Guru tak menambahkan, rasi milalalan jadi nih, jadi kebu, jadi inung. Okay. Kalau ditambahkan satu tetes saja air, apa yang terjadi nak? Belajar ke ilmu fisika toh, belajar ke semua pernah IPA, maka pasti akan tumpah di tangan saya. Misalkan kol lantak di rumah, penumi, ditambahi satu timba, pasti akan tumpah, namanya penuh. Nah, maka begitulah ibaratnya barakahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasmi barakahna Nabi Muhammad, baik secara rohani jasmani, tidak diragukan. Siapa mengatakan bahwa kurang berkahnya Nabi Muhammad? Mari kita diskusi. Bahkan sudah penuh berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah kepada Nabi Muhammad, karena beliaulah khairul anam, sebaik-baik makhluk. Nah, kalau sudah penuh, ditambahkan lagi salawat, berarti akan tumpah ke tangan kita, akan juga mantul kepada kita yang bersalawat. Berarti Nabi Muhammad sudah penuh rahmat, penuh berkah. Kalau kita tambahkan lagi, tak pantul kita kena. Gappa kiraci-raci na baraka pangamasanna kareng Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi hebatnya mengalahkan teori fisika jamaah. Kalau mungkin pemaporong ada guru fisika sini, ada namanya teori Archimedes. Archimedes itu kalau ada bejana sudah full, ditambahkan 1 liter misalkan, ada persamaannya, maka yang tumpah juga 1 liter. Karena sudah full, ditambahkan 1 liter, maka yang tumpah juga 1 liter. 1 liter sama dengan 1 liter. Yang masuk sama yang keluar adalah sama. Kalau salawat tidak pakai ilmu fisika. Ini ilmu fisikanya akhirat ini. Hadis Nabi. Man shalla alayya salatan. Apa kata Rasul? Kalau bersalawat kepada satu, kalau teori fisika, 1 dibalas dengan 1. Apa kata Rasul? Asyarah. Dibalas dengan 10. 1 kali jadi masalawat, 10 barakah didapat. Subhanallah. Bukan 1 dibalas 1, tetapi 1 dibalas dengan 10. Sebagai penutup dan kesimpulan dari khutbah Jumat ini, mari kita pahami bahwa
Surah Al-Insyirah ayat keempat ini mengibaratkan bahwa ketinggian Nabi Muhammad SAW, baik rohaninya, spiritualnya, namanya, dan segalanya. Maka kita juga supaya mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dan percikan keberkahan tersebut, salah satu caranya adalah mengikuti sunnah-sunnahnya dan memperbanyak salawat-salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Barakallahu li